Imut sekali. Dia turun. Ikan ini besar sekali. Itu kan. Datang-datang ikan kecil. Cantik sekali. Lihat yang di depan, bagus yang di depan. Lima menit lagi pertunjukan Putri Duyung kami. Segera dimulai. Silakan pindah ke area pameran laut dalam untuk menonton. Kami memiliki terowongan bawah laut terpanjang di dunia saat ini. Di sini Anda bisa terkagum-kagum dengan keindahan ubur-ubur. Aku melihatnya, itu Putri Duyung. Cantik sekali, sangat indah. Putri Duyung ini. Kok laki-laki ya? Laki-laki ya ampun. Ternyata mimpi menjadi kenyataan. Seperti ini rasanya. Terasa sangat bahagia, tapi seperti terapung di ketinggian 10.000 meter. Satu sisi bersemangat mendekati matahari, satu sisi takut akan jatuh. Kita dipisahkan oleh kaca, seperti dipisahkan oleh cangkang dua dunia. Dia suatu hari akan pergikan, seperti ayah. Semua keindahan di dunia ini pasti akan hilang suatu hari kan. Terima kasih. Hadiah kamu tadi tertawa begitu cantik. Ada kesalahan pasti tadi tertekan. Kenapa kamu selalu ada permen? Karena aku ingin kamu saat bersamaku. Sangat manis. Kamu tidak makan. Tidak makan bagaimana, apa sangat manis. Aku sangat gugup tidak tahu bisa lulus wawancara tidak. Siswa yang nilainya sangat bagus. Terima kasih. Kenapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan kami? Aku sangat yakin perkembangan perusahaan Anda. Menurut saya perusahaan Anda sangat menghargai bakat. Dan pekerjaan ini sangat cocok untukku. Yakin pasti bisa melakukannya dengan baik. Baiklah, kamu pulang, tunggu pemberitahuan. Mungkin bahasa Inggrisku tidak begitu baik, bisa kasih kesempatan lagi. Pulang, tunggu pemberitahuan, terima kasih. Maaf, terima kasih. Tidak apa-apa.
Nyonya anggur Anda, terima kasih, silakan nikmati. Dua gelas anggur merah terima kasih. Baik, Silakan simpan. silahkan tunggu sebentar. Lama tidak jumpa, bagaimana kabarnya? Mau apa? 2 gelas anggur merah dan tip. Dia semakin keterlaluan. Sudah berapa kali mencuri tamuku? Kurasa dia sengaja. Melihat dia orang asing langsung tarik bahasa Inggris. Seolah ingin semua orang tahu dia mahasiswa universitas ternama. Datang ada tempat tidak? Diam saja, apa bawa tamu? Tuan, meja nomor 90. Terima kasih. Cepat kerja. Olivia, Datang. teman saya bilang, dia tidak perlu tambah gelas lagi. Oke, Terima kasih, hai. apa yang bisa saya lakukan untukmu? Hai Tuan Cheng. Sudah lama tidak bertemu, Anda sedang bekerja sambilan ya? Latihan berbicara. Ya, Dulu waktu saya kuliah di Amerika sama persis seperti Anda. karena kemampuan bicara saya tidak terlalu bagus jadi saya harus rutin berlatih. Anda begitu rajin berlatih. Apa karena sebentar lagi lulus dan ingin cari kerja? Ya, Sekarang kondisinya memang seperti itu. Perusahaan di Cina wawancaranya juga orang Cina. Tapi wawancaranya harus pakai bahasa Inggris, apakah pencarian kerjanya tidak lancar? karena saya tidak punya banyak pengalaman wawancara. Jadi bahasa Inggris wawancara saya juga tidak terlalu bagus. Selalu menemui jalan buntu. Jika Anda mau, saya bisa membantu Anda. Kebetulan akhir-akhir ini tidak terlalu sibuk. Anda mau membantu saya? Saya sebelumnya lama bekerja dan tinggal di luar negeri. Jadi bahasa Inggris saya lumayan dan perusahaan saya juga sedang merekrut orang, saya juga bisa dibilang pewawancara yang berpengalaman. Olivia kentang goreng. Oke, apa yang akan Anda minum hari ini? Blue Label. Minuman tersimpan baik, Anda tunggu sebentar. Kenapa Anda tidak menyetujuinya? Saya dengar Anda tipe orang yang tidak mau mengambil kesempatan. Serius, saya dengar dari Apple dia orang di bidang keuangan. Karirnya sangat sukses jika Anda bisa belajar darinya. Sangat membantu untuk wawancara kelulusan Anda. Kalau begitu menurut Anda, saya latihan bicara dengannya malah jadi manfaat sampingan. Ya, Transaksinya harus adil dong, dia mengajari saya bicara. Lalu apa yang bisa saya berikan padanya? ngapain dipikirkan terlalu lama, semakin lama kenal. Baru tahu apa yang diinginkan orang lain kalau tidak cocok. Tinggal mundur saja lagi pula. Mungkin dia benar-benar hanya mengapresiasi Anda. Cepatlah, minuman tersimpan dia yang terakhir. Tuan Cheng, minuman Anda tadi. Saya sempat berpikir sebetulnya. Maaf, saya mau menerima telepon. Halo. Saya di sini baik-baik saja, hanya saja akhir-akhir ini terlalu sibuk. Tidak ada waktu pulang, kalian jaga kesehatan ya. Sering-sering ke Shanghai. Terima kasih. Silakan. Tuan Cheng, ini ada camilan untuk Anda. Tadi Anda mau bilang apa? Anda juga orang Hangzhou ya? Ya, kenapa Anda juga? Ya, saya dari Kabupaten Fuxian. Anda dari mana? Anda dari Kabupaten Fuxian. Saya dari pusat kota. Kalau begitu jaraknya cukup dekat. Ya. SMA nomor 1 di Kabupaten Fuxian Anda itu, SMA unggulan provinsi. Saat SMP saya hampir pindah ke sana. Saya SMP di SMA nomor 1. Benarkah kalau begitu saya hampir bisa jadi kakak kelas Anda? Saya akhirnya bersekolah SMP eksperimen. Saya juga pernah ikut lomba matematika di sekolah Anda. Dan pada akhirnya kepala sekolah luannya memberikan saya penghargaan. Kepala sekolah luan. Di masa saya dia masih wali kelas saya. Di masa Anda dia sudah jadi kepala sekolah. Ya, Olivia. baiklah, saya akan sibuk dulu. Silakan nikmati minuman Anda. Apakah camilan yang dipesan terakhir kali masih ada? Baik, tunggu sebentar ya. Tempat ini benar-benar ajaib. Beberapa menit yang lalu, orang ini masih seperti tamu lainnya, mengambang di metropolis besar ini. Bersinar di bawah lampu neon Shanghai.
hidup dalam kemewahan dan kemabukan. Kita tidak bisa melihat satu sama lain dengan jelas dan tidak perlu melihat satu sama lain. Sekarang, rasanya di belakangnya telah menyebar akar. Menjadi pohon yang sangat nyata. Dan akar pohon ini adalah tempat yang saya kenal dengan baik, tempat yang disebut kampung halaman. Dia juga menjadi sangat akrab, seolah-olah menjadi teman yang sudah dikenal selama bertahun-tahun. Mr. Cheng, setelah Anda selesai minum, saya akan menuangkan lagi untuk Tidak Anda. perlu, saya juga hampir pergi. Bagaimana, teman sekampung? Saran yang saya berikan tadi sulit untuk diputuskan. Bukan, saran Anda sangat bagus. Hanya saja, saya tidak terbiasa merepotkan orang lain. Lalu, pertama kali Anda seperti itu, apakah itu merepotkan orang lain? Ya, saya juga penasaran, mengapa Anda membantu saya waktu itu? Membantu teman dalam hal kecil seharusnya normal. Apalagi kita masih satu kampung. Pertimbangkanlah, jika butuh bantuan, telepon saya. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Pinjam pena dulu. Kembalikan padaku. Pinjam sebentar. Kembalikan padaku. Jangan main-main, kembalikan. Kalian berdua ngapain? Datang ke perpustakaan tidak belajar dengan baik. Jangan datang lagi nanti. Saya juga tidak mau datang. Apa? Kamu ngapain? Ayo pergi. Buku. Pergi. Kenapa lari-lari di perpustakaan? Dari jurusan mana? Berhenti. Jurusan Perdagangan Internasional, Shenhou. Bercanda di perpustakaan secara terang-terangan. Guru juga tidak mengurus. Kian-kian, ini sudah tersebar di grup. Katanya Yan Xiaochen dan Shenhou saat bersama. Bukan seperti sikap dingin yang biasa mereka tunjukkan di depan kita. Tidak seperti itu. Saya dengar dari Zhao Yuhuan, sepertinya Shenhou, untuk menyelamatkan muka, jadi mengeluarkan uang. Menyewa Yan Xiaochen untuk berakting, mengeluarkan uang. Berapa banyak? Sepertinya 30.000. Dia pantas. Tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Kamu bilang Shenhou gila ya? Nyonya Liu, bagaimana pendapat Anda tentang hasil penanganan kecelakaan lalu lintas suami Anda? Bagaimana? Nyonya Liu, menurut rekaman CCTV, kecelakaan itu terjadi karena suami Anda melanggar lampu merah. Mengapa Anda masih menuntut pihak lain? Menurut informasi kami, Anda telah berulang kali di rumah sakit, Jangan kantor polisi, difoto. dan Menuduh tempat lainnya. pengemudi itu pembunuh. Kalian jangan memfotonya lagi. Apakah ingin memeras ganti rugi dari pihak lain? Ibu, Ya, Nyonya Liu. maaf. Kamu ini pembawa sial. Kita berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kamu pembawa sial, kamu pembunuh. Pembunuh. Maaf. Kenapa kamu tidur di sini? Maaf, cuma agak capek. Aku duduk di sini istirahat sebentar, terus ketiduran. Maaf. Gak apa-apa kan? Jaga kesehatan ya. Terima kasih.
Bye teman, sampai jumpa. Ini tip yang tadi diberikan. Hari ini hasilnya lumayan, seperti biasa bayar akhir bulan. Aku mau membereskan barang dulu. Kamu ngapain? Ada apa? Kamu nabrak aku, malah tanya ada apa. Garpu itu kenapa? Jangan pikir aku gak tahu. Kamu waktu itu, untuk bisa ketemu dia, di depan toilet. Diam-diam merayunya. Orang band semuanya lihat. Gak nyangka mahasiswa universitas ternama. Perbuatannya sama kayak yang mangkal di pinggir jalan. Olivia, Bau apa ini? Kok bau banget? Kamu ngapain? Sekarang udah agak seger. Jangan lupa, bantu aku ambil piring itu. Terima kasih. bekerja. Yang Xiaochen, kamu selain bisa memanfaatkan kesempatan, hidupmu gak ada pilihan lain. MR Cheng, kapan Anda ada waktu? Halo MR Cheng, Besok lusa hari Minggu, Anda ada waktu. bisa. Gini aja, datang ke kantor saya. Di luar dingin, di luar kurang cocok. Dan kita akan latihan bahasa Inggris untuk interview. Kalau di tempat umum, kamu pasti gak nyaman. Oke, Jadi sudah ditetapkan. Sampai jumpa hari Minggu. oke. Tolong kasih alamat kantor Anda. Gedung Suhui. Sepuluh menit lagi, ketemu di gerbang sekolah, kita nonton film. Aku ada urusan, hari ini izin. Kamu hari ini gak kerja part-time. Aku ada urusan lain. Terima kasih. Awalnya mau turun jemput kamu. Ternyata kekhawatiranku gak perlu. Silakan. Kamu sendiri, datang ke tempat asing. Ternyata aku sudah mendapatkan kepercayaanmu. Aku kerja di bar. Orang macam apa yang belum aku lihat? Cuma merasa kamu agak aneh. Aneh di mana? Kita cuma kebetulan ketemu. Tapi kamu terus-terusan membantuku. Duduk saja. Kita bisa mulai. Ini resume dan bahan interviewku. Gak balas denda 100.
Monyet, nunggu telepon ya. Enggak. Terus kenapa kamu terus lihat handphone? Siapa yang lihat? Main gak? Kalah salah kamu. Kian. Halo Singlei, naskah departemen promosi. Ada di kamu ya? Aku kirim sekarang ya, tunggu sebentar. Oke. Aku nggak main lagi, aku mau jalan-jalan. Hujan di luar, kamu mau kemana, monyet? Perpustakaan. Shenhou mau kemana ya? Dia bilang mau ke perpustakaan, udah aku kirim. Bye. Gimana rasanya? Aku rasa aku masih nggak terlalu baik. Sebenarnya kelihatan. Kamu udah persiapan mateng-mateng buat interview. Interview memang butuh persiapan. Tapi ingat, usahain jujur sama diri sendiri. Interviewer mungkin jabatannya lebih tinggi dari kamu, pengalaman sosialnya lebih banyak, tapi mereka juga. Dari umur kamu-kamu ini, mereka nggak berharap kalian yang belum lulus ini bisa sehebat apa. Yang lebih mereka perhatikan adalah karakter dan potensi kalian. Apakah cocok dengan budaya perusahaan? Kok nggak ngerti? Aku kasih contoh ya. 4 kantor akuntan besar, mereka lebih suka orang yang rajin dan tekun. Bank investasi lebih suka orang yang ambisius, pintar. Perusahaan konsultan lebih suka orang yang aktif dan suka dinas luar. 4 bank milik negara besar lebih suka orang yang hati-hati dan mengerti. Kalau karakter seseorang cocok buat bank investasi, tapi malah masuk bank milik negara, bukan cuma tragedi buat dia, tapi buat perusahaan juga. Aku salah, itu pemborosan sumber daya. Sebaliknya juga sama. Sebenarnya interviewer kadang nolak seseorang, bukan karena orang itu nggak cukup bagus, tapi karena interviewer, lewat pengalaman mereka, nilai orang itu nggak cocok sama perusahaan. Kalau dari awal jawaban interview udah disiapin gimana? Kamu selalu bisa mikirin cara curang. Terpaksa sama hidup. Kalian baru mau lulus, kurang percaya diri dan buru-buru. Selalu mikir dapat kerjaan aja udah kerjaan. Karir itu hal yang dilakukan seumur hidup. Kalau realitas memungkinkan, usahain pilih arah yang cocok sama karakter dan hobi. Kerjaan pertama dalam hidup itu penting banget. Kalau salah pilih, butuh usaha besar buat memperbaikinya. Keren. Sangat keren. Aku juga mau daftar kelas karir Pak Cheng. Masih ada kesempatan nggak ya? Hari ini kan weekend, kok kamu ke kantor? Kalau aku nggak karena weekend ke properti, ambil beberapa barang. Gimana aku bisa beruntung lihat Pak Cheng ngadain aktivitas pribadi yang bermakna di kantor? Hujan. Selamat bermain. Kamu juga. Bye. Bye-bye. Tamu langka. Shenhou. Kamu rabun ya? Orangnya ada di depan kamu. Cuma kalian berdua. Iya, emang kenapa? Ayo. Hujan deras di luar, kalian bawa payung nggak? Kalau gitu, gimana nanti kalian pulang? Gimana kalau aku antar kalian pulang? Oke, Ayo, bersih-bersih dulu. kalau gitu, Kian, bagaimana kalau kalian pulang dulu? Aku masih ada beberapa data. Belum ketemu. Aku cuma ngomong sebagai orang yang sudah berpengalaman. Semoga bisa membantu. Sangat membantu. Kamu lebih hebat dari para pewawancara yang pernah aku temui. Kalau aku diwawancarai olehmu beberapa kali lagi. Sebenarnya kita bisa sering ketemu, latihan bahasa Inggris, dan teknik wawancara. Gak ganggu kamu,
ya? Enggak, aku baru pulang ke Indonesia. Belum punya banyak teman. Waktu luangnya banyak. Terima kasih sudah membantu aku 2 kali ini. Tapi kalau kamu ada yang butuh bantuan, jangan ragu bilang ke aku. Aku gak mau berhutang budi. Dari beberapa kali ketemu ini, aku semakin menghargai kejujuranmu. Aku membantu kamu. Bukan cuma karena kita satu daerah. Sebenarnya aku juga mau mengajak kamu bergabung ke perusahaan kami. Dari wawancara kamu tadi, aku udah belajar banyak teknik. Kedepannya mungkin gak akan segelitu lagi. Jadi aku pulang dulu, latihan lagi. Oke, akhir tahun ini kita akan rekrut beberapa orang baru. Kalau kamu sampai saat itu belum kontrak, bisa pertimbangkan kami. Kok gak kelihatan Yan Xiaochen? Bukan kamu bosnya, ya? Gak tahu dia kemana. Dia bilang ke kamu. Aku rasa kamu kesian. Jangan terlalu keras, kalian kan udah putus. Jangan saling ganggu lagi. Nanti malah jadi canggung. Ini maksudnya Yan Xiaochen. Yan Xiaochen ini kemana sih? Mungkin dia kerja part-time. Sebentar lagi sampai, kamu pulang dulu aja. Kalau gitu, kamu gimana? Aku gak apa-apa, dulu ya. Ayo, ayo, bangun, cepat bangun. Pelan-pelan, kamu gak apa-apa, ya. Jalannya licin, kakiku keseleo. Masih bisa jalan, ya. Seharusnya bisa. Coba dulu, ayo. Sudahlah, aku gendong aja, ambil payungnya. Pegang, naik. 1 2 3, jalan. Ini bikin aku teringat waktu kecil, kamu juga pernah gendong aku. Kamu bilang kalau udah gede, mau nikahin aku. Itu MAH waktu kecil. Iya, waktu berlalu dengan cepat. Iya, waktu berlalu dengan cepat, aku rasa. Sejak SD dipisah kelas. Kita jarang ketemu. Dulu kamu ke kelas kita cuma cari Zhao Yuhuan. Mungkin kamu gak terlalu perhatian ke aku. Dulu aku gak suka main sama cewek. Tapi sekarang dari SD, SMP, sampai kuliah, kita satu sekolah, lumayan. Hari ini terima kasih ya. Gak apa-apa. Jangan sampai rambutku jadi kusut. Rambut baru. Sampai, akhirnya sampai, kamu pelan-pelan ya. Berdiri tegak. Masih bisa. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi. Aku bawa benar bisa. Bisa. Kalau begitu naik aku duluan pergi. Di mana? Aku sedang dalam perjalanan kembali ke sekolah. Hujan deras di luar, bagaimana kamu bisa kembali? Ada temanku yang punya mobil. Kebetulan searah jadi dia mengantarku pulang. Temanmu yang mana? Chen Xiuan. Dia ada di sebelahmu. Iya, Oke, aku tahu. Pacar ya. sekarang dia bosku. Aku kira kalian sudah berbaikan. Masih bertengkar ya.
Kong nanti sampai di depan sekolahku. Berhenti di depan sekolah saja, mobil pribadi tidak boleh masuk. Oh. Terima kasih. Shenhou mengantar Qian kembali ke asrama. Ini baru cara yang benar untuk pacaran di kampus. Sudah kubilang dia dengan Yan Xiaochen. Hanya untuk gengsi sekarang. Akhirnya dapat skenario yang benar. Wei Tong, tunggu aku sebentar. Tunggu, hujan terlalu deras. Aku turun dulu, ayo. Aku tidak perlu. Ayo. Hati-hati. Terima kasih. Payung ini kamu pakai dulu saja, masih ada di mobil. Oke, terima kasih. Kamu kenapa di sini? Kenapa aku tidak bisa di sini? Aku mahasiswa di sini. Kenapa aku tidak boleh di sini? Terima kasih sudah mengantarku, aku dan temanku duluan ya. Oh. Dah. Orang itu agak familiar, apa kalian? Dulu pernah makan bersama di kantin. Iya, Kamu tidak membalas pesanku karena dia ya? Apa dia mau ngejarmu? urusanmu apa, kita sudah putus. Aku mau sama siapa itu kebebasanku, kamu mau sama siapa itu juga kebebasanmu. Yan Xiaochen, kamu maksud apa? Halo, ada apa? Kamu hebat ya, kamu sama Wu Qian. Tidak bilang-bilang aku ya, kamu terlalu baik. Kamu ngomong apa sih? Lihat sendiri di grup-grup pada heboh. Waktu mereka dulu pacaran, aku sudah tahu tidak akan lama. Kedua orang ini memang tidak cocok. Menurutku, Shenhou akhirnya sadar sifat asli Yan Xiaochen dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Kurasa kamu salah paham, dia kakinya keseleo. Jadi aku gendong dia kembali ke asrama. Tidak ada hubungannya denganku. Yan Xiaochen, kamu cemburu ya? Tidak, Kamu memang cemburu. kamu. Kekanak-kanakan. Kenapa? Aku serius, kamu benar-benar salah paham. Aku tidak peduli dan tidak memperdulikan. Aku hanya menemani kamu untuk menyelamatkan muka. Kamu hanya perlu membayar. Jadi, di hatimu, hubungan kita hanya hubungan kerja. Aku bayar, kamu temani aku main sandiwara. Yan Xiaochen, apakah kamu tidak pernah menyukaiku sama sekali? Pertanyaan yang sama untukmu, bagaimana denganmu? Apakah kamu benar-benar pernah menyukaiku? Kembali padamu. Apa maksudnya? Uangnya tidak tersentuh sama sekali. Apa maksudmu? Sudah waktunya berakhir. Kamu jelaskan dengan jelas. Apa aku belum menjelaskan dengan cukup jelas? Wajahmu sudah diselamatkan, semuanya sudah berakhir. Yan Xiaochen, kamu sebenarnya menganggapku sebagai apa? Sebagai pekerjaan. Aku selalu memohon padamu, mengganggumu, menempel padamu, demi kamu. Aku bahkan tidak membutuhkan harga diri. Lalu aku, di mana harga diriku? Bukankah semua ini hanya taruhanmu dengan mereka? Kamu selalu membawanya. Apakah kamu selalu mencari kesempatan? Yan Xiaochen, apakah kamu sangat kesal padaku? Padahal kamu yang pertama kali mengajak putus. Di matamu, aku yang Xiaochen dari awal sampai akhir. Bukankah hanya membutuhkan uang? Tidak. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi apa yang kamu lakukan padaku tidak ada hubungannya dengan uang.
Ya, mungkin caraku salah. Tapi di hatiku, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Yan Xiaochen. Kamu padaku, tidak pernah. Ada sedikit perasaan. Tidak. Sama sekali tidak. Baik, Yan Xiaochen. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Ponsel dikunci. Dikunci lagi. 2 bulan ini, kamu sudah mengunci berapa kali? Ayo. Anak ini gila. Datang lagi. Kunci berikan padaku. Aku tidak tahu di mana kuncimu. Berikan padaku. Aku tidak mengambil kuncimu. Apa? Kamu tidak bisa menyentuh Yan Xiaochen. Kamu menyentuhku, kan? Kamu kenapa? Bukan kamu taruh di sini, kamu sakit ya? Jangan menunggu, kamu tidak akan bisa menunggu. Aku Shenhou jika mencari Yan Xiaochen lagi. Aku cucu kalian. Kuncinya sudah dilempar ke ikan, anak ini benar-benar malang. Ayo, kalian ini babi ya. Hari ini kenapa kamu di asrama? Tidak perlu bekerja. Kamu tidak perlu mengumpulkan tesis. Kamu urus dirimu sendiri. Halo. Halo Yan, saya Wuting dari Tonghui Finance. Saya ingin mengkonfirmasi masalah gaji. Setelah bergabung dengan perusahaan kami, masa magang 3 bulan. Selama magang gaji 5.000 per bulan. Setelah diangkat menjadi karyawan tetap, gaji akan naik menjadi 7.000. Ikut proyek keuangan juga ada komisi. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Aku akan menghubungimu nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal. Xian, aku dengar kau. Wawancara keuangan pertukaran mendapat pemberitahuan penerimaan mereka. Ya. Selamat, Anda masih orang pertama yang menerima pemberitahuan penerimaan yang layak. Jika Anda iri, cobalah untuk berjuang sendiri. Ambil panci. Anda tidak dapat menerima pemberitahuan penerimaan. Luar biasa. Tonghui paling banyak adalah perusahaan menengah. Ini Buchan McKee Capital. Kau tidak punya apa-apa. Apakah Anda berencana untuk pergi? Pasti akan pergi. Ketika gaji magang, 5.000 berubah menjadi 7.000. Orang bodoh tidak pergi. Tapi aku merasa, jangan hanya melihat perawatan di depan Anda.
Anda dapat mengirimkan resume ke perusahaan yang lebih baik. Saya mendengar bahwa S1 MCHI Pronunciation Capital segera merekrut magang. Anda bisa mencobanya. Terima kasih, aku akan mempertimbangkannya. Tapi kau tidak senang selama 2 bulan. Akhirnya ada sesuatu yang bahagia. Berhenti, jangan katakan padanya. Dia telah menghilang dari duniaku. Aku akan mencuci pakaian. Dia dan Shenhou benar-benar berakhir. Tidak akan ada drama komposit lain. 2 bulan tidak berhubungan. Ini harus benar-benar berakhir. Akhirnya kembali normal.